4 bulan hanya untuk diperiksa, rumah sakit di New York ini menyuruhku menunggu kematian, bisikku getir. Pemeriksaan yang di Amerika butuh waktu berbulan-bulan, di sebuah rumah sakit di Jakarta justru selesai dalam waktu kurang dari 1 jam. Jangan khawatir, Nduk, jamu kunyit asam dan beras kencur buatan ibu ini pasti akan membuatmu kuat kembali. Menantu yang divonis sekarat kini telah menjadi maestro batik pemilik galeri beromzet miliaran. Di tangan saya, secari kertas dengan nomor antrean digital bertuliskan 120 hari terasa seperti vonis mati. Saya didiagnosis menderita penyakit langka yang perlahan membuat tubuh saya kaku seperti batu, dari ujung jari hingga ujung kaki. Namun, di rumah sakit terbesar dan termegah di New York, saya diberitahu harus menunggu 4 bulan untuk pemeriksaan mendalam. Terduduk lemas di kursi besi dingin di koridor, saya mencengkeram nomor antrean itu dengan tangan yang gemetar hebat, merasakan suhu tubuh saya yang perlahan menurun, dan duniaku runtuh seketika. Suamiku, Ardi, bersimpuh di lantai rumah sakit yang dingin, memohon-mohon pada dokter jaga sambil memegang ujung celananya. "Tolong, dok, periksa istri saya dulu," isaknya pilu. Namun, sang dokter hanya menatap dingin dan berlalu, mengatakan, itu sudah sesuai prosedur. Mendengar jeritan putus asa suamiku menggema di koridor, wajahku sudah terlalu kaku bahkan untuk sekadar meneteskan air mata. Aku hanya bisa menatap kosong ke langit-langit. Cerita ini adalah kisah yang disusun kembali. Dukungan Anda melalui subscribe dan like akan menjadi kekuatan besar bagi kami. Silakan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menonton. Coba bayangkan, jika tubuh Anda perlahan membeku setiap hari, bahkan bernapas pun terasa sulit, namun Anda disuruh menunggu tanpa kepastian hanya karena alasan prosedur, bagaimana perasaan Anda? Nama saya Julia, lahir dan besar di New York, Amerika Serikat. Di kota yang disebut sebagai pusat segala mimpi itu, saya adalah seorang seniman yang jatuh cinta pada seni tradisional batik tulis Indonesia. Goresan malam panas dari canting yang menghasilkan warna-warna magis dan mendalam, setiap titik dan garis yang dilukis dengan penuh ketekunan di atas lembar kain, motif parang dan kaung yang seolah hidup semua itu telah merebut seluruh hati saya. Saat kuliah, sebuah pameran seni tradisional Indonesia tanpa sengaja mengubah arah hidup saya selamanya. Saya merasakan getaran emosi yang begitu kuat hingga napas saya tercekat. Sejak hari itu, jalan hidup saya berubah. Kehangatan lilin malam yang meleleh, kelenturan kain mori, dan lekukan mistis khas timur yang lahir dari ujung canting memiliki kedalaman yang sama sekali berbeda dari seni barat. Dan di tengah kecintaan saya pada seni Indonesia yang indah itu, takdir mempertemukan saya dengan anugerah terbesar dalam hidup saya, suami saya, Ardi. Ardi adalah seorang mahasiswa arsitektur dari Indonesia yang sedang menempuh studi di New York. Saya tidak akan pernah melupakan kehangatan tangannya saat ia diam-diam membantu memunguti buku-buku berat tentang batik yang saya jatuhkan di perpustakaan. Di antara buku-buku yang berserakan, ia melihat sebuah gambar motif batik keraton, dan senyum lembut terukir di wajahnya. Sejak hari itu, kami mulai berbagi bahasa dan budaya, hingga akhirnya jatuh cinta begitu dalam. Meskipun menyandang status sebagai putra sulung dari keluarga Jawa terpandang di Yogyakarta, ia dengan tulus memilih untuk tinggal bersama saya di negeri asing ini. Setiap pagi, ia selalu menyeduhkan teh tawar hangat untuk saya. Pengorbanannya adalah akar terkuat yang menopang hidup saya. Orang tuanya di kampung halaman tentu saja terkejut saat tahu akan memiliki menantu orang asing, namun mereka diam-diam menghormati dan mendukung cinta kami. Kami sedang bekerja keras mempersiapkan pameran tunggal batik pertama saya di sebuah galeri kecil di Soho, yang rencananya akan digelar pada musim gugur mendatang. Saya masih ingat dengan jelas udara sore itu, saat saya dengan bahagia memanaskan malam di wajan kecil, memimpikan masa depan yang cerah. Sinar matahari hangat yang masuk melalui celah jendela, butiran debu yang menari-nari di atas kain, dan suara talenan dari dapur tempat suami saya memasak semuanya terasa begitu sempurna. Hari itu, saya sedang menyelesaikan sebuah karya batik tulis motif Sido Asih sebagai hadiah untuk ibu mertua saya. Saya hendak menggoreskan garis-garis tipis pada kelopak bunga teratai dengan canting berujung paling halus. Namun, tragedi datang tanpa peringatan, menyelimuti hidup saya dalam keheningan yang mengerikan. Beberapa hari sebelumnya, saya merasakan kesemutan aneh di ujung jari kanan, tapi saya mengabaikannya, menganggap itu hanya karena kelelahan bekerja. Namun sore itu, saat sedang memegang gagang canting, jari-jari saya tiba-tiba kaku dan kejang. Canting itu pun jatuh ke lantai, menumpahkan lilin panas. Suara denting kecil dari canting yang membentur lantai terdengar seperti lonceng kematian yang menghancurkan seluruh kedamaian dalam hidup saya. Rasa baal yang dimulai dari ujung jari dengan cepat menjalar ke lengan, lalu ke bahu, hingga ke tulang punggung, membekukannya seperti es. Rasa sakit yang luar biasa menyusul, seolah ribuan pecahan kaca tajam mengalir di pembuluh darah saya. Saya bahkan tidak bisa berteriak, dan hanya bisa tersungkur di atas kain batik yang sedang saya kerjakan. Bruk. Suara itu membuat Ardi, yang masih mengenakan celemek, berlari dari dapur. Wajahnya pucat pasi melihat kondisi saya. Dengan bibir gemetar, saya mencoba mengatur napas. Ardi mengangkat tubuh saya dan berlari keluar tanpa alas kaki. Kami menuju unit gawat darurat di salah satu rumah sakit terbesar dan paling bergengsi di New York. Di dalam ambulans, suami saya tak henti-hentinya menangis sambil menggosokkan kedua tangan saya yang dingin ke pipinya. "Jangan tutup matamu, sayang. Bertahanlah sedikit lagi, dokter-dokter terbaik di dunia akan menyembuhkanmu," bisiknya dengan suara serak. Saya pun percaya pada sistem medis canggih Amerika. Saya yakin, begitu sampai di rumah sakit, penyebab penyakit ini akan segera ditemukan dan saya akan terbebas dari penderitaan ini. Sebagai warga negara yang taat hukum,
tak pernah terlintas dalam benak saya bahwa sistem medis negara saya sendiri akan mengabaikan saya. Namun, kenyataan yang kami hadapi sejak tiba di rumah sakit adalah dinding keputusasaan yang dingin dan raksasa. Bau alkohol yang menyengat, rintihan puluhan pasien, dan tatapan mata staf medis yang begitu tenang, bahkan terkesan acuh tak acuh saya tidak akan pernah melupakannya. Seorang perawat yang melihat saya di atas brangkar hanya melirik sekilas dan berkata, tidak ada luka luar yang terlihat. Silakan ke bagian pendaftaran dan ambil nomor antrean. Padahal, saat itu tubuh bagian bawah saya sudah mulai kehilangan rasa. Terbaring di kursi besi yang dingin di ruang tunggu, saya hanya bisa menatap kosong ke lampu neon di langit-langit selama berjam-jam. Di sebelah saya, ada orang-orang yang terluka parah, anak-anak menangis karena demam tinggi, tetapi para dokter hanya sibuk mengisi dokumen sesuai manual dan memanggil pasien dengan sangat perlahan. Bagi Ardi, yang terbiasa dengan budaya Indonesia yang serba cepat dan tidak bisa tinggal diam melihat orang yang dicintainya menderita, kecepatan kerja di sini terasa seperti siksaan yang menyesakkan. Puluhan kali ia mendatangi meja pendaftaran, menjelaskan bahwa istri saya mengalami gejala kelumpuhan dan kesulitan bernapas. Namun, jawabannya selalu sama. Harap tunggu. Ada pasien lain yang datang sebelum Anda. Ikuti prosedurnya. Sementara mata Ardi memerah karena marah dan kemejanya basah oleh keringat serta air mata, kakiku benar-benar mati rasa. Perasaan aneh dan menakutkan saat tidak bisa merasakan di mana kakiku berada kecuali dengan melihatnya, mendorongku ke dalam jurang ketakutan yang paling dalam. Setelah menunggu hampir setengah hari, kami akhirnya bertemu dengan seorang spesialis saraf bernama Dr. Harrison. Ia hanya melirik sekilas hasil röntgen dan tes refleks sederhana saya yang tergantung di dinding, lalu berkata dengan suara datar, ini dicurigai sebagai penyakit sistem saraf yang sangat langka. Untuk mengetahui nama penyakitnya secara pasti, diperlukan pemeriksaan MRI seluruh otak dan tulang belakang, serta tes cairan cerebrospinal. Saat itu, secercah harapan muncul. Akhirnya, penyakitku akan diketahui dan pengobatan bisa dimulai. Suamiku, Ardi, juga menghela napas lega dan segera meminta agar pemeriksaan itu dilakukan secepatnya. Berapapun biayanya tidak masalah, dok. Tolong jadwalkan secepatnya, entah itu di ruang operasi atau ruang pemeriksaan, pintanya memelas. Namun, kata-kata yang keluar dari mulut Dr. Harrison saat ia membalik-balik dokumen, mendorong kami ke dalam jurang keputusasaan yang lebih dalam. Ada ratusan pasien di seluruh negeri yang mengantre untuk pemeriksaan ini. Berdasarkan jadwal saat ini, tanggal pemeriksaan paling cepat adalah 4 bulan dari sekarang. Tidak ada yang bisa kami lakukan meskipun Anda dirawat inap. Saya akan resepkan pereda nyeri, silakan pulang dan tunggu. Wajah Ardi seketika mengeras. Istri saya bahkan tidak bisa berjalan, dok. Kelumpuhannya sudah menjalar ke tubuh bagian atas. Menyuruh kami menunggu 4 bulan sama saja dengan menyuruh kami pulang, dan pasrah melihat kondisinya memburuk hingga napasnya berhenti. Apa bedanya? Mendengar seruan putus asa Ardi, Dr. Harrison menaikkan kacamatanya dan menjawab dengan dingin, maaf, tapi begitulah sistemnya. Kami memiliki prinsip untuk memberikan kesempatan medis yang sama bagi semua pasien. Kami tidak bisa memberikan perlakuan khusus untuk istri Anda. Saat itu, duniaku terasa hancur berkeping-keping. Tanah air tempatku lahir dan tumbuh, sistem yang begitu saya banggakan karena rasional dan adil, kini terasa seperti hukuman yang kejam bagi saya yang sedang diambang kematian. Bagaimana saya bisa menerima kenyataan bahwa nomor antrean di atas kertas lebih penting daripada nyawa manusia yang berada di ujung tanduk? Kami seolah diusir keluar ke koridor. Ardi meninju dinding sambil terisak. Air matanya yang panas menetes di atas punggung tanganku yang sudah kaku. Seharusnya air mata itu terasa hangat, tapi kulitku yang mati rasa tidak bisa merasakannya lagi. Perasaan terputus yang mengerikan, seolah tubuh ini bukan lagi milikku. Kenyataan bahwa tangan ini, yang kemarin masih dengan lincah menggoreskan batik indah, kini bahkan tak mampu menyeka air mata suamiku, membuatku nyaris gila. Ardi terduduk di lantai koridor rumah sakit, meraung seperti binatang yang terluka. Dia, yang dibesarkan sebagai anak terpandang di sebuah keluarga Jawa yang selalu bersikap tenang dan bijaksana, kini menangis terseduh-seduh di lantai rumah sakit asing. Saya, yang bahkan tak punya kekuatan untuk memegang tongkat, hanya bisa bersandar di kursi roda, menatap ujung sepatu orang-orang yang lalu lalang dengan pandangan kabur oleh air mata. Semua orang sibuk dengan kehidupannya masing-masing, hanya saya dan Ardi yang terperangkap dalam ruang dan waktu yang berhenti berputar. Dari jendela rumah sakit, terlihat gemerlap lampu kota New York. Pemandangan indah yang biasanya membuat turis berdecak kagum, hari ini terasa seperti jeruji besi raksasa yang menekan saya. Waktu terus berjalan tanpa ampun. Senja mulai turun, dan udara berbau disinfektan di rumah sakit terasa semakin dingin. Tubuh saya di kursi roda semakin membeku seperti es. Setiap kali saya menarik napas, area tulang rusuk saya terasa sesak dan nyeri. Jelas sekali, kelumpuhan itu mulai menjalar ke otot-otot di sekitar paru-paru saya. Menunggu selama 4 bulan berarti, kecuali ada keajaiban, saya hanya akan pasrah menyaksikan napas saya perlahan berhenti. Malam semakin larut, sebagian lampu di koridor gawat darurat mulai dipadamkan. Di tengah kegelapan, hanya cahaya biru dari monitor komputer di pos perawat yang bersinar. Di hadapan tembok besi bernama sistem dan prosedur, penderitaan seorang individu seolah tak ada artinya. Ardi tidak lagi memohon pada dokter. Sebaliknya, ia mengeluarkan ponselnya dan dengan panik mulai mencari sesuatu di internet, lalu tanpa henti menelepon ke suatu tempat. Meskipun di Indonesia saat itu pasti sudah dini hari karena perbedaan waktu, ia tidak berhenti. Mendengar percakapannya yang campur aduk antara bahasa Inggris dan Indonesia, kesadaran saya mulai memudar.
Telinga saya mulai berdenging, dan pinggiran penglihatan saya tampak menghitam seperti terbakar. Apakah seperti ini akhir dari seni, cinta, dan masa muda saya, berakhir sia-sia di koridor dingin rumah sakit New York? Sambil menatap kakiku yang kaku, saya pasrah dan memejamkan mata. Saat itu, sebuah genggaman hangat dan kuat terasa di tanganku yang dingin. Wajah Ardi, yang basah oleh keringat dan air mata, berada tepat di depan wajahku. Matanya tidak lagi menunjukkan keputusasaan, melainkan menyala-nyala dengan tekad yang membara. Kehangatan yang menjalar dari telapak tangannya terasa seperti satu-satunya tali kehidupan yang menghubungkan saya dengan dunia. Namun, saya tidak berani membuka mata. Jika saya membuka mata, saya harus kembali berhadapan dengan kesedihan dan rasa bersalah yang terukir di wajahnya. Wanita yang dulu begitu mencintai seni batik, kini telah menjadi beban yang bahkan tidak bisa memegang sendoknya sendiri. Pikiran sedih bahwa saya akan membuat suami yang telah rela menetap di negeri asing ini harus merawat saya seumur hidupnya, terus berputar di kepala saya. Saya mencoba menggerakkan bibir, tapi bahkan otot rahangku pun sudah kaku, hingga suara yang keluar tidak jelas. Ardi. Panggilanku terdengar seperti desisan serak. Ia membenamkan dahinya di tanganku dan kembali meneteskan air mata. Pandangan orang-orang yang lalu lalang di lobi rumah sakit sesekali tertuju pada kami, lalu berlalu begitu saja dengan acuh. Kami adalah orang asing yang sempurna, makhluk yang terlupakan di kota metropolitan ini. Sentuhan dingin roda kursi roda di lantai marmer koridor rumah sakit terasa seperti pertanda sisa waktu saya. Rasa sakit yang menusuk dada setiap kali saya menarik napas perlahan berubah menjadi denyut yang teratur. Terbiasa dengan rasa sakit adalah bukti menakutkan bahwa tubuh saya perlahan menyerah pada kekakuan. Saya teringat masa kecil saya berjalan-jalan di sepanjang Central Park. Angin sepoi-sepoi, aroma hotdog dari pedagang kaki lima, suara merdu saksofon dari musisi jalanan, semua kenangan indah itu terasa seperti terjadi ratusan tahun yang lalu. Kepala saya dipenuhi penyesalan dan angan-angan yang tak terwujud. Bagaimana dengan janji saya untuk menghadiahkan kain batik sutra buatan tangan saya kepada ibu mertua di Indonesia? Apakah saya tidak akan pernah melihat kampung halaman suami saya? Atap rumah joglo yang katanya begitu indah? Pikiran-pikiran putus asa terus menyeret saya ke bawah. Wajah datar Dr. Harrison dan angka 120 di nomor antrean itu terus menghantui saya seperti bayangan. Ardi masih belum melepaskan pandangannya dari layar ponselnya, bibirnya terkatup rapat. Pukul 11 malam, pihak rumah sakit mulai membagikan selimut tipis kepada para pasien di lobi dan meminta mereka untuk merapikan diri. Ternyata, kami bukan satu-satunya yang terdampar tanpa bisa masuk ke ruang perawatan. Ardi menerima selimut abu-abu bertekstur kasar dari perawat, lalu dengan teliti menyelimuti kaki dan bahu saya yang kaku. Selimut itu berbau disinfektan yang kuat, khas rumah sakit. Bau itu menusuk hidung saya, mengingatkan saya dengan kejam bahwa ini adalah kenyataan. Ujung jari Ardi yang menyelimuti saya gemetar. Meskipun ia berusaha tegar di luar, saya tahu di dalam hatinya ia sedang berjuang melawan ketakutan yang luar biasa. Saat itu, saya melihat sebuah keputusan besar terbentuk di kedalaman mata Ardi. Itu bukan lagi tatapan suamiku yang lembut dan penuh kasih seperti biasanya. Itu adalah tatapan tajam dan penuh tekad, yang hanya dimiliki oleh seseorang yang berada di tepi jurang, siap menghancurkan segalanya untuk memulai sesuatu yang baru. Ia memeluk tubuhku yang terbalut selimut dengan erat, lalu berbisik dengan suara rendah dan tegas di telingaku. Hembusan napasnya menyentuh pipiku yang dingin, dan jantungku yang membeku terasa berdebar sangat pelan. Serat kasar dari selimut abu-abu itu menggesek pipiku, setiap kali mengingatkanku bahwa aku masih hidup. Udara di sekitar kami terasa hening dan berat. Sesekali, suara roda troli petugas kebersihan dari ujung koridor memecah keheningan. Klotak, klotak, suara roda yang melewati sambungan ubin lantai terdengar berirama, memukul-mukul gendang telingaku. Ardi dengan lembut menangkup wajahku dengan kedua tangannya. Saya tahu sejak dulu, ada kapalan di telapak tangannya. Kapalan yang terbentuk karena membantu berbagai pekerjaan di rumah keluarganya yang terpandang di Jawa, dan tidak pernah menolak pekerjaan kasar di negeri orang untuk menafkahi keluarga. Tangan yang kasar namun kokoh itu kini menyalurkan kehangatan pada kulitku yang dingin. Jam di kepalaku seakan sudah berhenti, tetapi rasa sakit di tubuhku menyiksa setiap detik. Kelumpuhan yang dimulai dari ujung kaki kini sudah melewati pinggang dan mencapai bagian bawah dada. Setiap kali menarik napas, ada tekanan kuat seolah rongga dadaku diremukkan. Mulutku terasa kering dan pahit seperti besi, bahkan menelan ludah pun sulit hingga tenggorokanku terasa perih. Julia, lihat aku. Suara Ardi terdengar dari kejauhan. Dengan sekuat tenaga, saya mengangkat kelopak mata dan menatap matanya. Di dalam pupil matanya yang hitam dan dalam, terpantul wajahku yang pucat dan terengah-engah. Melihat diriku yang begitu kecil dan menyedihkan di dalam matanya, saya ingin memejamkan mata lagi. Tetapi Ardi dengan lembut menahan kepalaku, tidak membiarkanku mengalihkan pandangan. Tatapannya tidak goyah. Di balik ketakutan dan kesedihan, terpancar keyakinan dan pengabdian yang mutlak. Bertahanlah sedikit lagi, kumohon. Aku akan menyelamatkanmu, dengan cara apapun. Aksen Indonesianya yang kental saat berbicara bahasa Inggris terdengar di telingaku. Biasanya saya akan tersenyum dan dengan lembut mengoreksi aksennya yang canggung itu. Tapi sekarang, aksen itu terasa seperti satu-satunya tali yang mengikatku pada dunia ini. Rumah sakit terbaik di Amerika telah menyerah pada saya, sistem rasional yang saya percayai telah menempatkan saya di kursi tunggu. Tetapi suami saya yang seorang imigran ini, dengan segenap jiwa raganya, berdiri di depan saya. Apapun keputusan yang akan ia ambil, saya hanya bisa pasrah menyerahkan tubuhku yang kaku ini sepenuhnya padanya. Di tengah tragedi besar yang tak terlawankan,
Air mata tanpa suara dari keinginan terbesarku untuk hidup, mengalir tanpa henti di atas punggung tangan Ardi yang kasar. Saat kedua tangan kasar Ardi menangkup pipiku yang dingin, jarum jam di duniaku yang berhenti, mulai berputar kembali. Menatap matanya yang penuh tekad, aku dengan susah payah menghembuskan napas dari bibirku yang gemetar. Udara dingin di koridor rumah sakit menusuk paru-paruku, membuat dadaku terasa seperti akan robek setiap kali bernapas. Namun, kehangatan dari telapak tangan Ardi adalah satu-satunya hal yang membuatku tetap berpijak pada kenyataan. Tanpa melepaskan tangannya dari pipiku, Ardi berkata dengan suara rendah dan tegas, hingga urat lehernya terlihat, "Julia, kita pulang ke Indonesia. Aku sudah siapkan semuanya." Kata Indonesia yang keluar dari mulut Ardi membuat kepalaku yang kaku menjadi kosong. Bagaimana mungkin aku, yang bahkan untuk bernapas saja sudah sulit, bisa bertahan dalam penerbangan yang memakan waktu lebih dari 20 jam? Aku menatap mata Ardi dengan tidak percaya dan dengan susah payah membuka mulut. Bagaimana kalau napasku berhenti di pesawat, Ardi? Mendengar pertanyaanku, kening Ardi berkerut dalam. Di matanya yang memerah, tampak pergulatan antara penderitaan dan ketakutan yang mendalam. Namun, Ardi segera mengatupkan bibirnya rapat-rapat, lalu menyandarkan dahinya di dahiku yang dingin dan menjawab, "Daripada aku kehilanganmu di sini tanpa bisa berbuat apa-apa, lebih baik aku mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkanmu di tanah airku." Setelah jawaban tegas Ardi, keheningan yang berat menyelimuti koridor rumah sakit. Hanya suara detak jam dinding yang mengisi kekosongan di antara kami. Aku memejamkan mata erat-erat. Di hadapan cinta suamiku yang begitu besar dan nekat ini, ketakutanku yang sepele mungkin terasa berlebihan. Daripada perlahan menjadi batu dan kehilangan kehangatan di sini, naluri bertahan hidup yang paling dalam bergejolak di hatiku. Aku ingin meraih secercah harapan terakhir di negeri suamiku. Keesokan paginya, Ardi memaksa untuk mengeluarkan saya dari rumah sakit atas kemauan sendiri. Ternyata, semalaman ia menghubungi pusat gawat darurat khusus di sebuah rumah sakit universitas di Jakarta. Dr. Harrison dan tim medis Amerika lainnya menganggap keputusan Ardi sebagai tindakan gila dan mencoba mencegahnya. Mereka bahkan memberikan peringatan mengerikan bahwa perubahan tekanan udara selama penerbangan bisa mempercepat kelumpuhan otot pernapasan. Aku melihat ujung jari Ardi gemetar saat menandatangani surat-surat itu dari kursi rodaku. Suara kertas persetujuan pulang yang dibalik oleh perawat terdengar seperti vonis keputusasaan bagiku. Namun, melihat punggung Ardi, aku menguatkan hatiku. Di negeri asing ini, bahu lebar itu sendirian berjuang melawan pihak rumah sakit untuk menyelamatkan wanita yang dicintainya. Kini, aku harus sepenuhnya percaya dan bersandar padanya. Mengingat tangan kokoh ayahku yang membantuku berdiri saat aku jatuh di taman waktu kecil, aku memutuskan untuk mempertaruhkan sisa hidupku pada tantangan berbahaya yang dipimpin oleh Ardi ini. Aku tidak akan pernah melupakan udara pagi itu saat kami meninggalkan rumah sakit dan naik ke ambulans. Kabut pagi New York berwarna kelabu, dan suara daun-daun kering yang berguguran di jalanan terdengar sangat nyaring. Saat tubuhku dibaringkan di ranjang besi dingin di dalam ambulans, hawa dingin yang menusuk membuat seluruh tubuhku kaku. Pemandangan kota New York yang familiar, yang berlalu di luar jendela, tampak seperti adegan film hitam putih. Toko roti tempatku biasa membeli croissant setiap pagi, jalanan di Greenwich Village tempatku berjalan bergandengan tangan dengan Ardi, semua kenangan indah dalam kehidupanku kini terasa seperti masa lalu yang tidak akan pernah kembali. Hatiku terasa pedih. Setiap kali guncangan ambulans mengayunkan tubuhku yang kaku, rasa sakit yang menusuk hingga ke tulang terasa. Tetapi Ardi memeluk tubuhku yang bergetar dengan segenap tubuhnya, terus-menerus berbisik di telingaku, "Tidak apa-apa." Bandara JFK sudah ramai oleh para pelancong sejak pagi hari. Di antara orang-orang yang menarik koper dengan wajah bersemangat menuju tujuan masing-masing, penampilanku yang terbaring di brangkar dengan tabung oksigen terasa sangat aneh. Setiap kali tatapan penasaran orang-orang tertuju pada wajahku yang kaku, aku memejamkan mata karena malu dan takut. Saat dipindahkan ke kursi roda khusus dan melewati pos pemeriksaan keamanan, momen singkat itu terasa seperti selamanya. Setiap kali alarm detektor logam berbunyi, jantungku berdebar kencang. Saat melewati koridor panjang menuju gerbang keberangkatan, aku melihat ekor pesawat raksasa yang sedang bersiap untuk lepas landas di balik jendela kaca besar. Apakah gumpalan besi raksasa ini benar-benar bisa membawaku ke tempat yang bisa menyelamatkanku? Atau akankah aku menutup mata untuk selamanya di atas langit sana? Saat tiba di pintu pesawat, suara langkah kaki pramugari yang sibuk dan udara kabin yang kering dan dingin menyambutku. Saat roda kursi roda melewati sambungan logam di jembatan penumpang, aku merasakan ketakutan yang mendalam, seolah aku terputus selamanya dari New York, kota tempatku lahir dan tumbuh. Udara dingin di kabin menyapu pipiku yang mati rasa. Suara sabuk pengaman yang mengikat tubuhku di kursi tidur khusus terdengar sangat keras dan tajam. Ardi menyelimutiku dengan selimut tebal, merapikannya dengan cermat agar suhu tubuhku tidak turun. Bau debu halus dari selimut dan aroma khas pewangi kabin yang bercampur menusuk hidungku. Saat itulah aku benar-benar sadar bahwa aku meninggalkan New York. Di luar jendela, kendaraan pengangkut bagasi sibuk berlalu lalang. Mesin raksasa pesawat perlahan mulai memanas, getarannya yang rendah dan megah terasa menjalar dari punggungku yang kaku. Namun, yang lebih keras menggetarkan jantungku adalah suara langkah kaki yang familiar, yang dengan kasar mendorong pintu masuk kabin sesaat sebelum ditutup. "Tidak, bawa putriku turun sekarang juga." Suara angkuh itu memecah keheningan di kabin kelas 1. Meskipun wajahku kaku dan tidak bisa membuka mata, aku tahu secara naluriah siapa pemilik suara itu. Aroma parfum woody yang pekat, suara sepatu kulit mahal yang menginjak karpet tebal itu adalah ayahku, Robert, seorang taipan bisnis ternama di Amerika.
Entah bagaimana ia tahu, ia menggunakan koneksinya dengan petinggi maskapai penerbangan untuk masuk ke dalam pesawat yang akan lepas landas. Punggung lebar Ardi yang terkejut dan bangkit dari duduknya menghalangi pandanganku. Namun, aku bisa mendengar dengan jelas suara ayahku yang dengan kasar mendorong bahu Ardi. Beraninya kau membawa putriku pergi? Kau tidak tahu penerbangan 20 jam dengan kondisi seperti itu sama saja dengan bunuh diri? Kemarahan ayah menggema di kabin. Ardi, meskipun terdorong ke belakang, kembali berdiri teguh di depanku, ragu untuk menjawab. Aku tidak bisa melihat wajah Ardi, tetapi aku bisa merasakan kepalan tangannya yang gemetar. Aku memaksakan diri untuk menatap wajah ayahku. Rambut peraknya yang biasanya tertata sempurna kini acak-acakan karena keringat dan dasi sutra mahalnya miring. Di mata birunya yang menatapku, lebih banyak terpancar kemarahan dan penghinaan atas situasi yang di luar kendalinya, daripada rasa kasihan pada putrinya. Dokter-dokter terbaik di Amerika saja sudah menyerah, kau pikir dia bisa disembuhkan di rumah sakit negara dunia ketiga yang terbelakang itu? Cepat kemasi barangmu dan turun. Kalau harus menunggu 4 bulan, aku akan pakai semua uangku untuk mempercepat antreannya. Bentakan ayah membuat para pramugari membeku, tidak berani melakukan apa-apa. Ardi perlahan mengangkat kepalanya dan menatap tajam mata ayahnya. Suaranya tenang, tetapi di dalamnya terkandung keputusasaan yang meluap-luap seperti gunung berapi. Bukan 4 bulan, Pak. Setiap hari, napas Julia semakin menipis. Dan lagi, Julia tidak sendirian. Kata-kata yang keluar dari mulut Ardi membuat udara di kabin seolah membeku. Keheningan. Keheningan yang begitu berat menekan kami bertiga, bahkan suara mesin pesawat pun terasa menjauh. Benar, sesaat sebelum meninggalkan rumah sakit, dari hasil tes darah, kami mengetahui bahwa saya hamil 5 minggu. Di dalam perutku, tumbuh kehidupan kecil, darah daging Ardi dan aku, yang begitu kami dambakan, namun, Dr. Harrison, saat menyampaikan kabar bahagia itu, juga memberikan vonis yang kejam. Ia berkata, dalam kondisi hamil, saya tidak bisa menggunakan obat-obatan sistem saraf yang kuat. Saya harus segera menggugurkan kandungan dan masuk dalam daftar tunggu pengobatan. Meskipun tubuhku perlahan membeku, kata-kata bahwa aku harus membunuh bayiku terasa seperti menyayat-nyayat jiwaku. Wajah ayah yang tadinya memerah, seketika pucat, lalu berubah menjadi ekspresi penghinaan yang lebih mengerikan. Ia menatapku dan Ardi bergantian dengan tidak percaya, bibirnya bergetar. Hamil? Di tengah penyakit mengerikan ini, kau mau mempertahankan darah daging rendahan itu, cepat gugurkan dan tetaplah di New York. Kau adalah pewaris keluarga Robert. Aku tidak akan membiarkanmu mati konyol di rumah sakit antah berantah dengan orang Asia ini. Ceraikan dia dan naik ke meja operasi sekarang juga. Perintah tegas ayahku, itulah dunia ayahku yang telah saya kenal seumur hidup. Dunia yang dingin dan sempurna, yang hanya mementingkan efisiensi, nalar, dan kehormatan keluarga. Aku menunduk menatap kedua tanganku yang kaku di atas perutku. Aku tidak bisa menggerakkan satu jari pun, tetapi jauh di dalam diriku, sebuah jantung kecil berdetak. Aroma teh hangat yang diseduh Ardi setiap pagi, genggaman tangannya yang kasar saat berdoa untukku haruskah aku melepaskan semua kehangatan itu, membunuh bayiku, dan kembali ke kursi tunggu di koridor rumah sakit yang dingin? Pilih, Julia. Lepaskan tangan pria itu dan tinggallah di New York, maka aku akan menggunakan seluruh kekayaanku untuk menyelamatkanmu. Tapi jika kau memilih untuk mengikutinya ke negara asing itu, mulai saat ini kau bukan lagi putri keluarga Robert. Galerimu, dana perwalian, apartemen di Manhattan semuanya akan kucabut. Ultimatum ayah menghantam telingaku. Ayah menjadikan semua yang kucintai seumur hidupku sebagai sandera, dunia seni New York, galeri yang kubangun dengan darah dan keringat, dan semua kenyamanan masa laluku. Pandanganku kabur, melepaskan semua yang kumiliki. Ketakutan harus memulai hidup sebagai pasien miskin di negeri yang belum pernah kukunjungi, menerjangku seperti tsunami. Aku menatap wajah Ardi. Ia tidak membela diri atau mencoba meyakinkanku, ia hanya menatapku dengan tatapan sedih namun tegar. Tatapannya seolah berkata, apapun pilihanmu, aku akan menghormatinya. Ribuan kenangan melintas di benakku. Senja yang indah di atas kota New York, perabotan antik peninggalan ibuku, rasa manis sampainya saat pembukaan galeri. Semua kehidupan glamor di Amerika itu berkelebat seperti film. Aku mencoba menenangkan napasku yang gemetar dan dengan sekuat tenaga membuka mulut. Otot rahangku tidak mau menurut, suaraku keluar seperti desisan, tetapi tekadku lebih jelas dari sebelumnya. Ayah, panggilanku yang serak membuat mata ayah goyah. Aku ingin hidup, bukan kehidupan di mana aku harus membunuh bayiku dan menunggu 4 bulan di kamar rumah sakit yang dingin, terkurung oleh aturan dan probabilitas. Bahkan jika hanya hidup sehari, aku ingin hidup sebagai manusia, di sisi orang yang menangis untukku. Keheningan. Ayah membeku seolah kepalanya baru saja dipukul palu. Aku menoleh ke arah Ardi dengan wajah basah oleh air mata. Ambil saja galeriku, nama Robert, semuanya. Aku akan pergi ke Indonesia bersama Ardi. Mendengar suaraku yang serak, ayah menatapku sekali lagi dengan tatapan jijik seolah melihat sampah di jalan, lalu berbalik tanpa ragu. Karpet tebal di kelas 1 meredam suara langkah sepatu kulitnya, tetapi di hatiku, langkah yang menjauh itu terdengar seperti guntur. Ayah benar-benar keluar dari kabin, dan tak lama kemudian, pintu pesawat yang berat ditutup dengan suara mekanis yang kasar. Suara itu adalah vonis mati yang kejam, menandakan bahwa kehidupanku yang gemilang sebagai Julia dari New York telah berakhir selamanya. Udara buatan yang dingin mulai bersirkulasi di dalam kabin yang tertutup. Dengan tubuh yang kaku seperti batu dan terikat di kursi tidur khusus, aku hanya bisa menatap kosong ke langit-langit yang kabur.
Saat pesawat melaju di landasan pacu, getaran mesin yang dahsyat menjalar dari tulang belakang hingga ke leherku. Aku menggetakkan gigi yang gemetar, menahan gelombang penyesalan dan ketakutan yang luar biasa. Ardi, panggilku dengan suara serak dan kering. Ardi, yang sedang menatap keluar jendela, segera membungkukkan badannya ke arahku. Tangannya yang besar dan kasar dengan lembut menyeka keringat dingin di dahiku. Apakah pilihanku ini benar? Galeriku, negaraku yang begitu kucintai, bahkan ayah yang melahirkanku, semuanya kutinggalkan. Bagaimana jika di Indonesia pun aku tidak bisa disembuhkan? Mendengar pertanyaanku yang dipenuhi ketakutan dan kecemasan ekstrem, Ardi tidak berkata apa-apa. Ia hanya menggesekkan pipinya dalam-dalam ke pipiku. Sensasi halus dari janggutnya yang kasar di kulitku yang mati rasa adalah satu-satunya hal yang membuatku merasa terhubung dengan dunia ini. Julia, kau adalah istriku dan ibu dari anakku. Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu dan bayi kita. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah menyerah padamu. Mata Ardi yang dalam dan hitam memerah, air mata menggenang di pelupuknya. Tetapi suaranya, sekokoh batu karang yang telah bertahan dari badai selama berabad-abad, terdengar begitu mantap dan tidak goyah. Aku menyandarkan seluruh jiwaku pada suara serak itu dan memejamkan mata. Jauh di dalam perutku, kehidupan kecil yang bahkan belum terbentuk sempurna, seolah merasakan ketakutan ibunya dan memancarkan kehangatan dengan detak yang sangat halus, seolah untuk menenangkanku. Namun, tekad dan kenyataan adalah dua hal yang berbeda. Penerbangan panjang selama lebih dari 20 jam adalah rentetan penderitaan fisik yang mengerikan, seolah tulang belulangku hancur berkeping-keping. Otot-ototku yang membeku tidak mampu menahan perbedaan tekanan udara di ketinggian, dan sesekali mengalami kejang yang mengerikan. Setiap kali itu terjadi, rongga dadaku terasa sesak dan napasku terhenti. Aku harus bergantung pada masker oksigen dan terengah-engah seperti binatang. Setiap kali rintihan tertahanku yang penuh penderitaan memenuhi kabin kelas 1 yang senyap, aku berharap lebih baik jatuh ke dasar bumi dan kehilangan semua indera. Ardi tidak tidur sedetik pun. Ia terus memijat lengan dan kakiku yang membeku seperti es hingga tangannya memerah. Ia terus meniupkan napas hangat ke ujung kakiku yang membiru karena sirkulasi darah yang buruk. Ketika pesawat mengalami turbulensi dan berguncang hebat, ia menekan tubuhku dengan segenap badannya agar tidak terguling dari tempat tidur. Selama malam yang panjang dan gelap itu, aku berteriak dalam hati ribuan kali. Bayangan masa laluku yang anggun, tertawa sambil mengangkat gelas sampainya di bawah lampu gantung mewah di New York, melintas seperti fata morgana. Setiap kali itu terjadi, aku menggigit bibirku hingga berdarah, dan hanya memikirkan bayi kecil di bawah selimutku untuk bertahan. Setelah waktu penderitaan yang terasa abadi, pengumuman di kabin terdengar. Akhirnya, roda raksasa pesawat menyentuh landasan pacu, gesekan kasarnya terasa mengguncang seluruh tulangku. Bandara Soekarno-Hatta, Indonesia. Saat guncangan pesawat mereda dan pintu terbuka, udara asing masuk ke dalam kabin. Aku tidak akan pernah melupakan momen itu. Udara yang berbeda total dari udara New York yang kering dan dingin. Udara yang sedikit lembab, berbau asin dari laut, bercampur dengan aroma tanah dan rempah yang khas. Itulah napas pertama yang kuhirup di negara suamiku, tanah air kedua bagi anakku. Tim medis khusus Indonesia yang telah siaga, dengan cepat dan teratur masuk ke dalam pesawat. Aku segera dipindahkan ke berangkar khusus dan dibawa ke ambulans. Saat keluar dari bandara, sekilas kulihat langit Indonesia yang biru jernih, jembatan raksasa dan gedung-gedung pencakar langit di kejauhan membuatku terpesona sekaligus terintimidasi. Suara sirene ambulans yang melengking membelah jalan tol yang asing. Di luar jendela, papan-papan reklame dengan huruf-huruf yang tak kumengerti berlalu dengan cepat. Dinding-dinding apartemen kelabu yang padat, dan lekukan asing dari perbukitan yang tak berujung. Semuanya begitu berbeda dari pemandangan Eropa yang elegan yang biasa kulihat. Di dalam ambulans yang berguncang, aku merasakan ketakutan yang luar biasa. Perasaan terisolasi yang mengerikan, terdampar di negeri antah berantah dengan tubuh lumpuh total, mencekik leherku. Bagaimana jika rumah sakit di negara ini juga tidak mau menerimaku? Bagaimana jika orang tua Ardi menolak menantu asing yang lumpuh dan hamil ini di depan pintu? Apakah aku akan mati perlahan di jalanan asing ini? Melihatku yang terengah-engah dengan mata kosong karena ketakutan, Ardi menggenggam tanganku erat seolah akan hancur. Kita sudah sampai, Julia. Kita benar-benar sudah sampai. Ini rumahku. Ambulans meninggalkan pusat kota yang gemerlap dan masuk ke jalan pedesaan yang berliku. Jalan tanah yang kasar dan tidak beraspal membuat kendaraan berguncang hebat. Setiap guncangan mengirimkan rasa sakit yang mengerikan ke tulang punggungku. Di luar jendela, terlihat pohon-pohon meranggas di musim kemarau dan pagar-pagar batu rendah. Akhirnya, ambulans berhenti di depan sebuah rumah tradisional Jawa yang tua dan besar, sebuah joglo. Pintu gerbang kayu raksasa yang catnya sudah mengelupas dimakan waktu, dan lonceng angin yang tergantung di ujung atap, berayun-ayun ditiup angin, mengisi keheningan yang asing ini. Pintu belakang ambulans terbuka, dan angin yang sejuk menerpa pipiku yang mati rasa. Saat para petugas medis mengangkatku dengan berangkar keluar dari mobil, dorongan kuat untuk lari kembali ke pesawat dan pulang ke New York menguasaiku. Dulu aku adalah seorang pemilik galeri di New York yang dengan percaya diri melayani tamu-tamu terhormat. Tapi sekarang, aku hanyalah orang asing yang menyedihkan dan tidak berguna, yang bahkan tidak bisa memegang sendoknya sendiri. Ardi mendekati gerbang kayu tua itu dengan wajah tegang. Melihat tangannya yang gemetar saat memegang gagang pintu besi yang berat, aku menahan napas. Apa yang menanti di balik pintu berat itu? Sambutan hangat? Atau penghinaan dan keputusasaan terhadap menantu asing? Ardi perlahan menarik gagang pintu, kriet. Suara gesekan yang berat dan aneh memecah keheningan desa.
Jantungku yang kaku berdebar kencang seolah akan meledak keluar dari dadaku. Dengan mata gemetar, aku menatap celah pintu yang perlahan terbuka dengan perasaan putus asa sekaligus penuh harap. Kriit. Bersamaan dengan suara gesekan yang aneh dan berat, gerbang kayu raksasa itu terbuka lebar. Hal pertama yang tertangkap oleh mataku yang kaku adalah kedua orang tua Ardi, yang berdiri membeku di tengah halaman. Ibu Ardi, atau ibu mertuaku, mengenakan daster tua dengan tangan yang masih berlumuran tanah, berdiri dengan mulut ternganga tak percaya. Ayah mertuaku, yang sedang membelah kayu di sudut halaman, juga menjatuhkan kapak yang dipegangnya. Ia menatapku, yang dibawa masuk dengan berangkar oleh petugas medis, dengan ekspresi kosong. Perasaan yang terukir di wajah keriput mereka bukanlah kemarahan atau kebencian terhadap menantu asing, melainkan keterkejutan dan kesedihan murni melihat putra kesayangan mereka, yang mereka harapkan pulang dengan kesuksesan dan senyuman, justru membawa pulang seorang istri asing yang sekarat, bergantung pada masker oksigen dan tak bisa bergerak. Tangan kasar ibu mertuaku bergetar, lalu ia menutupi wajahnya dan jatuh terduduk di tanah, meraung seperti binatang yang terluka. Gusti, Ardi, ono opo iki, le, anakku sing malang, kepiye iki? Tuhan, Ardi, ada apa ini, nak? Anakku yang malang, bagaimana ini? Meskipun aku tidak mengerti sepatah kata pun bahasa Jawa itu, ratapan pilu yang menyayat hati itu terasa menusuk jiwaku. Rasa bersalah yang mencekik membuatku ingin memalingkan wajah, tetapi otot leherku tidak bisa bergerak sedikit pun, memaksaku untuk menghadapi kesedihan yang mengerikan itu secara langsung. Ardi memeluk bahu ibunya yang menangis di tanah, dan dengan mata memerah, ia terus menjelaskan dan memohon sesuatu. Julia sakit parah, Bu. Tolong, Bu, selamatkan Julia kami. Tolong saya, Bu. Setiap kali teriakan Ardi yang seolah memuntahkan darah menggema di halaman yang kosong, aku berdoa ratusan kali agar jantungku berhenti berdetak saat itu juga. Perasaan jijik pada diri sendiri, sebagai beban mengerikan yang menyeret kehidupan putranya yang baik dan membanggakan ke dalam jurang, mencekik leherku tanpa ampun. Bersama dengan langkah berat para petugas medis, aku dibawa ke sebuah kamar yang sempit dan gelap di dalam joglo. Ruangan yang sama sekali belum pernah kualami seumur hidupku. Bagi saya, yang terbiasa dengan kasur empuk dan tinggi di New York, lantai dingin yang hanya dilapisi tikar pandan tipis terasa seperti kulit punggungku dikuliti hidup-hidup. Saat tubuhku dipindahkan dari berangkar ke lantai, tulang punggungku yang kaku beradu langsung dengan lantai, menimbulkan guncangan tajam yang membuatku tanpa sadar mengerang seperti binatang. Saat pintu kayu tua ditutup, aroma kamar itu menyergapku. Bau kayu lapuk, jamur yang apek, dan aroma rempah jamu yang menusuk hidung. Indra penciumanku, yang terbiasa dengan parfum mewah dan aroma espresso segar, menolak keras aroma-aroma kasar dan primitif ini, memicu rasa mual yang hebat. Tetapi dengan tubuhku yang lumpuh total, aku bahkan tidak bisa memutar kepala untuk muntah. Cairan asam dan panas dari lambungku naik dengan cepat ke kerongkongan. Dengan rahang yang terkunci, aku hanya bisa terengah-engah dan memutar bola mataku dengan panik. Jika Ardi tidak segera berlari dan dengan paksa memutar kepalaku ke samping, mungkin aku sudah mati tercekik oleh muntahanku sendiri di lantai kamar yang dingin itu. Ardi menyeka sudut bibirku dengan lengan bajunya, air matanya terus menetes. Maafkan aku, Julia. Kamarnya terlalu dingin, ya? Aku akan segera menyalakan tungku agar hangat. Sabar ya, sayang. Suaranya bergetar hebat, dan matanya dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan. Aku ingin mengatakan ribuan kali dalam hati bahwa aku baik-baik saja, tetapi lidahku yang kaku tidak mampu menghasilkan suara apapun. Dari luar kamar, terdengar suara bisik-bisik dari mertuaku dan para tetangga yang datang karena penasaran. Kenapa bisa jadi begitu? Kasihan, wanita bule tidak tahu apa-apa, mungkin kena guna-guna. Aku tidak mengerti arti kata-kata itu, tetapi bayangan yang bergerak-gerak di balik pintu kertas tipis, tatapan penasaran, dan suara decak lidah, semuanya menegaskan posisiku yang menyedihkan sebagai orang asing. Aku merasa seperti binatang langka yang dikurung di kandang dan menjadi tontonan. Rasa malu yang luar biasa membuatku memejamkan mata. Ardi segera keluar dan dengan kasar menyuruh orang-orang pergi, lalu mulai menjelaskan sesuatu dengan putus asa kepada orang tuanya. Dia hamil, Bu, di dalam perut Julia, ada anak saya. Mendengar suara serak Ardi, keributan di luar pintu seketika hening, seolah disiram air es. Dan tak lama kemudian, tangisan ibu mertuaku yang memilukan kembali membelah udara dingin desa. Ya Gusti, jabang bayi sing malang kuwi arep kepiye? Ya Tuhan, bagaimana nasib bayi malang itu? Mendengar ratapan itu, aku putus asa. Bahkan kehidupan kecil di dalam perutku pun menjadi kutukan mengerikan di rumah tua ini, bukan anugerah. Tubuhku yang tak berguna ini, yang tak bisa menjawab dan tak bisa menggerakkan satu jari pun, benar-benar terisolasi di balik tembok bahasa dan budaya yang tinggi. Julia yang dulu, yang berdiri dengan percaya diri di tengah galeri di New York dan dengan fasih berdiskusi tentang seni dengan para seniman, kini tak berbekas. Yang tersisa hanyalah seonggok daging yang menyedihkan dan sekarat, terbaring di kamar asing yang apek di ujung dunia, mendengarkan tangisan mertuanya sebagai lagu pengantar tidur. Lebih buruk lagi, Ardi harus pergi sebentar untuk mengurus administrasi rawat inap di rumah sakit besar. Menerjemahkan rekam medis dari rumah sakit Amerika dan mendapatkan kamar perawatan khusus untuk penyakit langka di Indonesia sesegera mungkin, hanya bisa ia lakukan dengan turun tangan langsung. Sambil menyiapkan tas berisi dokumen, Ardi mencium pipi dan dahiku yang dingin berkali-kali. Julia, aku akan ke bagian administrasi di rumah sakit besar di kota.
Kalau urusan berkas selesai, aku bisa langsung memindahkanmu ke rumah sakit yang lebih baik dan hangat. Ibu akan ada di sini menemanimu, jadi jangan takut, ya. Aku akan cepat kembali. Aku mencintaimu, segalanya bagiku. Saat Ardi menatapku dengan mata memerah seolah akan menangis, lalu membuka pintu dan pergi, aku jatuh ke dalam kepanikan yang luar biasa, seolah aku ditinggalkan sendirian di alam semesta. Jangan pergi, kumohon, jangan tinggalkan aku sendirian di neraka asing ini, Ardi. Aku menjerit ribuan kali dalam hati, tetapi bibirku yang kaku hanya bergetar sedikit, dan suara yang keluar hanyalah desahan serak. Suara pintu gerbang yang berat ditutup, dan langkah kaki Ardi yang semakin menjauh, memutus sisa kewarasanku. Di dalam kamar, hanya suara jarum detik jam dinding tua yang berdetak teratur dengan firasat buruk. Beberapa saat kemudian, pintu kamar terbuka perlahan, dan ibu mertuaku masuk. Matanya bengkak parah, dan di wajahnya yang keriput, jejak air mata terlihat jelas. Ibu mertuaku mendekat dengan hati-hati dan berlutut di sampingku. Lalu, dengan tangannya yang kasar dan pecah-pecah, ia dengan lembut menyeka keringat dingin di dahiku. Kasihan tenan, nduk. Hakokyo tekan kenengan tire kosongnya. Kasihan sekali nak. Kenapa sampai di sini harus menderita begini? Meskipun itu adalah gumaman dalam bahasa Jawa yang tidak kumengerti, suara rendah dan bergetar itu dipenuhi dengan desahan mendalam, kepasrahan, dan kesedihan yang tak terlukiskan. Namun, aku tidak punya keberanian untuk menatap mata sedihnya. Aku memalingkan pandanganku ke sarang laba-laba di langit-langit. Sebagai biang keladi, yang membawa awan gelap kemalangan ke rumah pedesaan yang damai ini, menatap langsung air mata wanita tua itu, adalah siksaan yang lebih buruk dari kematian. Setelah ibu mertuaku menghela napas panjang dan keluar dari kamar, kegelapan total dan keheningan yang menyesakan menyelimutiku. Hawa dingin dari lantai tikar merayap naik ke punggungku, menekan paru-paruku yang lumpuh. Setiap kali menarik napas, rasa sakit yang luar biasa seolah ribuan pecahan kaca menusuk-nusuk dari dalam dada, datang bergelombang. Dalam napasku yang terengah-engah, aku merasakan bayangan gelap kematian sudah mendekat. Bayi di dalam perutku seolah ikut menyerap keputusasaan dan ketakutan ibunya. Seluruh perut bagian bawahku mengeras dan menegang, disertai rasa sakit yang mengerikan. Efek obat pereda nyeri yang diberikan sebelum naik pesawat sudah benar-benar hilang. Tubuhku kini berada di ambang batas, otot-ototku kejang dan berkedut tak terkendali. Dalam ketakutan yang mengerikan karena tidak bisa mengendalikan tubuhku sendiri, kursi tunggu yang dingin di rumah sakit New York mulai terasa seperti surga. Untuk kemewahan apa aku menyeberangi lautan yang jauh dan berbahaya ini, dan dengan sukarela masuk ke neraka di mana tak seorang pun mengerti bahasaku? Jika saja aku berpura-pura menerima tawaran dan ancaman dingin ayahku, setidaknya aku bisa menutup mata dengan sedikit lebih nyaman di tempat tidur empuk di tanah airku, sambil mendengarkan detak jantung bayiku. Rindu kampung halaman yang menyakitkan dan memuakan menyebar ke seluruh tubuhku seperti racun mematikan. Kilau cemerlang matahari terbenam di atas sungai Hudson, aroma manis dan gurih dari donat di pagi hari New York, cahaya oren hangat yang memenuhi galeri yang kucintai semua kenangan indah kemarin itu begitu kontras dengan kenyataan mengerikan di kamar desa yang gelap dan asing ini, menghancurkan sisa hatiku. Terbaring seperti sepotong kayu di lantai tanah yang dingin, tak bisa menggerakkan satu ujung jari pun, akhirnya air mata panas dan pilu mengalir dari sudut mataku. Namun, aku bahkan tidak bisa mengangkat tanganku sendiri untuk menyeka air mata yang membanjiri wajahku. Merasakan sensasi menyedihkan dari air mata yang terus mengalir melewati telinga dan leher, membasahi lantai tikar, aku menggigit lidah dan mengeluarkan rintihan binatang tanpa suara. Yang membuatku benar-benar gila saat ini, lebih dari rasa sakit fisik yang merobek-robek, lebih dari tembok bahasa yang membuat komunikasi mustahil, lebih dari tatapan dingin orang-orang di luar, adalah ketidakberdayaan yang luar biasa ini. Di tengah jurang keputusasaan ini, aku telah kehilangan selamanya kehangatan kecil tanganku sendiri yang bisa menyeka air mata di wajahku. Seperti itu, aku perlahan-lahan hancur berkeping-keping, terperangkap hidup-hidup di dalam tubuhku yang membeku seperti batu, sendirian di lantai kamar yang rendah dan dingin di Indonesia, di mana tidak ada yang mengerti kata-kataku. Saat air mata yang tak henti-hentinya mengalir membentuk genangan kecil di lantai tikar, aku merasakan hawa dingin kelumpuhan yang merayap dari ujung kaki akhirnya mencapai dadaku dan menembus hingga ke paru-paru, organ yang mengontrol pernapasan. Aku mencoba menarik napas dan mengembangkan rongga dada, tetapi otot dadaku yang lumpuh tidak bergerak sedikit pun, seolah ditindih oleh bongkahan besi raksasa. Suara aneh dan kering keluar dari kerongkonganku yang kaku. Paru-paru yang kekurangan oksigen kejang hebat, meronta-ronta mencari udara, tetapi aku tidak bisa bernapas dengan kehendakku sendiri. Tercekik. Itu adalah ketakutan biologis yang paling ekstrem, yang tidak bisa dibandingkan dengan rasa sakit tulang patah. Pinggiran penglihatanku mulai menghitam seperti tinta yang menyebar, dan di telingaku, dengungan mengerikan seperti ribuan jangkrik terdengar memekakan. Aku menangis darah, menyadari bahwa aku akan mati tercekik bersama bayi kecilku di dalam perut, di sudut kamar desa di negeri asing di mana tak ada seorang pun. Siapapun, tolong selamatkan aku, tolong selamatkan bayiku. Aku menjerit ribuan kali dalam hati, tetapi dari bibirku yang terkunci rapat, hanya desahan serak seperti suara besi yang keluar sesekali. Detak jantungku mulai tidak teratur, dan saat kesadaranku yang terakhir hampir putus. Brak. Suara pintu kamar yang didobrak dengan kasar. Ibu mertuaku masuk, tubuhnya berbau asap kayu bakar dari tungku. Saat melihatku terbaring di lantai dengan wajah pucat pasi dan mata terbelalak, ibu mertuaku menjatuhkan mangkuk air yang dibawanya dan berteriak histeris. Prang. Suara mangkuk keramik yang pecah menusuk tajam kesadaranku yang memudar.
Ibu mertuaku merangkak cepat ke sampingku. Sambil mencengkeram dasternya yang usang hingga nyaris sobek, ia mulai menampar pipiku yang dingin dengan panik. Sadaro, nduk. Meleko. Ojo mati saiki. Sadar, nak, buka matamu. Jangan mati sekarang. Meskipun aku tidak mengerti bahasa Jawa itu, di dalam raungan binatang yang seolah memuntahkan darah itu, terkandung naluri yang putus asa untuk menyelamatkan aku dan cucunya di dalam perutku. Setiap kali telapak tangannya yang kasar dan kapalan menampar pipiku, kehangatan samar terasa muncul di kulitku yang mati rasa. Tetapi itu saja tidak cukup untuk menghidupkan kembali napasku yang berhenti. Ibu mertuaku terdiam sejenak dengan panik, terengah-engah, lalu seolah mengambil keputusan, ia menggosokkan kedua tangannya hingga panas. Kemudian, ia meletakkan kedua tangannya yang hangat itu di ulu hati dan tengah dadaku, dan dengan sekuat tenaga, mulai menekan dan mengurutnya. Dengan suara aneh, napas yang tersumbat mulai keluar sedikit demi sedikit. Butiran keringat besar menetes dari dahi ibu mertuaku, membasahi wajahku yang kaku seperti hujan. Tanpa berhenti menekan dadaku, kali ini ia mendekatkan bibirnya yang panas ke telingaku yang dingin dan terus membisikkan sesuatu. Aku sing bakal nyelamet ke kowe. Jodone Ardi anakku, kudu tak selamet ke. Kudu kuat, nduk. Kudu kuat. Aku yang akan menyelamatkanmu. Jodoh anakku Ardi harus kuselamatkan. Harus kuat, nak, harus kuat. Di dalam suara wanita tua desa yang serak dan kasar itu, berdenyut cinta yang besar dan purba, yang belum pernah kurasakan di Amerika, sebuah kasih yang kental, khas orang Indonesia. Meskipun aku adalah menantu asing yang sakit-sakitan dan menjadi beban bagi putranya, di mata ibu mertuaku hanya ada rasa kasihan dan pengorbanan yang tulus untukku. Aku, yang dibuang oleh sistem medis New York yang dingin yang hanya menekankan rasionalitas dan efisiensi, dan bahkan dibuang oleh ayah kandungku sendiri. Tetapi di sini, di desa terpencil di negeri antah berantah, wanita tua yang lugu ini, yang seumur hidupnya bergelut dengan tanah, seolah mengorbankan nyawanya sendiri untuk memberiku napas. Di bawah sentuhan tangannya yang kasar namun hangat, aku mendengar detak jantungku yang berdebar pelan, dan secara ajaib, aku bisa menghirup sedikit oksigen ke dalam paru-paruku. Saat itu, dari luar terdengar suara gesekan ban yang keras dan sirene yang memekakan, seolah akan menelan seluruh halaman rumah joglo itu. Ardi. Ia berhasil menyewa ambulans khusus ICU dari rumah sakit universitas terbesar di dekat situ dan datang bersama tim medis. Ardi mendobrak pintu dan masuk. Melihat ibunya yang tersungkur di lantai menekan dadaku dan aku yang pucat pasi, ia meraung histeris. Julia. Ardi berlari dan memeluk tubuhku. Merasakan aroma tubuhnya yang familiar dan detak jantungnya, aku akhirnya bisa sedikit melepaskan ketegangan dari rasa takut yang mencekik. Tim medis menyerbu masuk, dengan cepat memasang masker oksigen di hidung dan mulutku, dan menusukkan jarum infus besar ke lenganku yang kaku. Saat aku dibawa keluar dengan berangkar melewati halaman yang kacau balau, ibu mertuaku terus memegang erat ujung kakiku yang dingin, mengikutiku hingga pintu ambulans ditutup sambil terus menangis. Kudu urip. Kudu slamet, nduk. Harus hidup. Harus selamat, nak. Teriakan terakhir ibu mertuaku itu terus terngiang di telingaku hingga pintu ambulans ditutup. Ambulans melaju kencang menembus kegelapan malam pedesaan menuju kota. Setiap kali kendaraan berguncang, perutku menegang seolah bayi di dalamnya terkejut. Tetapi aku bertahan, bergantung pada masker oksigen dan menggenggam tangan Ardi seerat-eratnya. Tak lama kemudian, ambulans berhenti mendadak dan pintu terbuka. Aku terlempar ke bawah sorotan lampu putih yang menyilaukan. Pemandangan yang tak pernah kubayangkan di rumah sakit New York terbentang di depan mataku. Berkat Ardi yang telah menghubungi mereka sebelumnya, belasan tim medis gawat darurat dari rumah sakit universitas telah menunggu di pintu masuk dengan tempat tidur khusus. Berangkar meluncur cepat di koridor rumah sakit dengan kecepatan yang memusingkan. Minggir, pasien kelumpuhan saraf akut. Siapkan ruang operasi sekarang, para dokter dan perawat berteriak dan bergerak serempak. Kecepatan dan energi yang luar biasa itu membuatku terkesima. Ini adalah dunia yang sama sekali berbeda dari koridor rumah sakit di New York yang elegan dan acuh tak acuh, yang memberiku vonis dingin untuk menunggu 4 bulan. Di sini, para tenaga medis Indonesia seolah merasakan penderitaan pasien sebagai penderitaan mereka sendiri. Mereka menyingkirkan selimut usang yang menutupi tubuhku dan dengan cepat mendorongku ke dalam mesin pemindai canggih. Mengambil darah, mengukur gelombang otak, mengganti cairan infus semuanya dilakukan secepat badai tanpa jeda sedetik pun. Di tengah kesibukan yang luar biasa itu, aku akhirnya merasa bahwa aku bukan lagi makhluk yang terbuang, melainkan sedang diselamatkan dengan sekuat tenaga. Perasaan lega yang luar biasa membanjiriku. Begitu hasil MRI keluar, aku langsung dipindahkan ke ruang operasi. Sesaat sebelum pintu ruang operasi ditutup, Ardi terus mencium dahiku dan berbisik, "Tidurlah sebentar, saat kau bangun semuanya akan selesai. Aku akan menunggumu di sini, tidak akan beranjak sedikit pun. Aku mencintaimu, lebih dari nyawaku sendiri." Pintu ruang operasi yang berat tertutup. Di atas meja operasi yang dingin, saat obat bius mulai mengalir melalui pembuluh darahku, aku memejamkan mata dan berdoa dalam hati. "Tuhan, demi semua tangan penyelamat yang terulur padaku di negeri yang asing namun hangat ini, tolong selamatkan aku." Sesaat sebelum aku terlelap ke dalam kegelapan, jauh di dalam perutku, aku merasakan sebuah jantung kecil berdetak kencang 2 kali. Itu adalah tanda terakhir yang mengukir tekad untuk bertahan hidup di dalam diriku. Berapa lama aku tertidur lelap, kabut tebal yang menutupi pandanganku perlahan sirna.
Suara mesin yang berbunyi teratur, bip, bip, dengan lembut menyapa gendang telingaku. Di hidungku, tercium aroma jamu yang samar dan hangat, bukan bau disinfektan khas rumah sakit. Perlahan, aku mengangkat kelopak mataku yang berat. Langit-langit putih dan kantong infus terlihat. Dan di atas punggung tangan kananku, terasa sesuatu yang berat dan hangat. Aku tidak punya tenaga untuk menoleh, tetapi saat aku melirik ke bawah, di sana ada ibu mertuaku, tertidur sambil memeluk tanganku erat-erat di sisi tempat tidur. Rambutnya yang acak-acakan dan sepatunya yang usang dan berlumpur terlihat. Entah sudah berapa malam ia tidak tidur, wajahnya tampak sangat tirus. Dan di pipinya yang menempel di punggung tanganku, masih terlihat jelas jejak air mata yang belum kering. Saat itu terjadi, ketika aku tanpa sadar menarik napas dalam-dalam dan menggerakkan jariku sedikit, ibu mertuaku terkejut dan mengangkat kepalanya. Saat mata kami bertemu, matanya yang cekung membelalak, dan bibirnya yang keriput mulai bergetar. Gusti Pangeran, mantuku wis sadar. Duh, Gusti, matur nuwun, ya Tuhan, menantuku sudah sadar. Oh, Tuhan, terima kasih. Ibu mertuaku bangkit dan menangkup wajahku dengan kedua tangannya, lalu menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Kehangatan dari telapak tangannya yang kasar dan kapalan itu seolah melelehkan pipiku yang kaku, mengalir melalui pembuluh darahku ke seluruh tubuh. Pak dokter, suster. Anakku sudah sadar. Teriak ibu mertuaku ke arah koridor. Ardi, yang berjaga semalaman di luar, berlari masuk ke kamar dengan penampilan acak-acakan. Julia. Ardi ambruk di samping tempat tidurku dan memeluk leherku erat-erat. Air matanya yang panas mengalir deras membasahi tulang selangkaku. Ardi mengelus rambutku, menciumi seluruh wajahku, sambil terus menangis. Terima kasih sudah selamat. Terima kasih sudah bertahan. Aku menatap ibu mertuaku di balik bahu Ardi, ia terus menyeka air matanya dengan ujung dasternya, sambil terus menganggukkan kepala ke arahku. Wis, Nuk, sing sabar. Kowe wis rekoso banget. Saiki kowe anakku. Sudah, nak, yang sabar. Kamu sudah menderita sekali, sekarang kamu anakku. Meskipun aku masih belum mengerti artinya, cinta sebesar alam semesta yang terpancar dari tatapan mata dan ekspresinya membuat jantungku serasa akan meledak. Ribuan ton keputusasaan dan keterasingan yang membebaniku hancur berkeping-keping dalam sekejap. Di tempatnya, terisi penuh oleh kehangatan kasih khas Indonesia yang tulus, yang lebih hangat dari apapun di dunia ini. Ujung jariku yang lumpuh terasa bergetar sedikit, dan secara ajaib, aku bisa dengan sangat pelan membalas pelukan Ardi. Tangan Ardi dan ibu mertuaku bertumpuk di atas perutku. Di bawah sentuhan mereka, kehidupan kecil di dalam perutku memancarkan kehangatan yang tenang, seolah memberitahu bahwa ia aman. Di kamar rumah sakit yang asing di mana kami tidak saling mengerti bahasa, kami saling berbagi kehangatan dan air mata, sebuah penghiburan yang paling sempurna dan agung di dunia. Melewati penderitaan yang mengiris tulang, dalam kelegaan yang cemerlang, kami saling berpelukan dan menangis tanpa henti. Setelah hari itu, saat aku secara ajaib membuka mata dan menangis bersama Ardi dan ibu mertua, tubuhku perlahan-lahan mulai menemukan kembali cahayanya. Tim medis darurat Indonesia yang luar biasa berhasil menghentikan perkembangan pesat penyakit saraf langkaku. Alih-alih obat-obatan barat yang keras. Mereka menemukan metode pengobatan yang aman dan disesuaikan untukku, yang tidak membahayakan bayi dalam kandunganku. Mereka merawatku siang dan malam dengan penuh perhatian. Seiring kelumpuhanku yang perlahan pulih dan kesadaranku kembali jernih, selain rasa lega, aku harus menghadapi kenyataan pahit yang dingin di sudut kamar rumah sakit. Suatu malam, seorang perawat yang datang untuk mengganti infus dengan hati-hati meletakkan tagihan biaya perawatan sementara di atas meja samping tempat tidur. Aku tanpa sengaja melihatnya. Deretan item medis dalam bahasa Indonesia yang tidak kumengerti, dan di bagian paling bawah, angka dengan huruf tebal yang, meskipun aku belum begitu paham nilai mata uang rupiah, cukup untuk membuat napasku sesak saking besarnya. Sebagai warga negara asing tanpa asuransi kesehatan, biaya perawatan di unit gawat darurat rumah sakit universitas, ditambah berbagai pemeriksaan canggih dan terapi robotik, tentu saja sangat luar biasa mahal. Aku menoleh ke sudut kamar. Ardi meringkuk di kursi lipat yang sempit dan keras, hidungnya disumbat tisu yang berdarah, tertidur pulas karena kelelahan. Aku tahu, untuk mendapatkan uang tambahan sepeser pun untuk biaya rumah sakit, ia merawatku dengan penuh kasih sayang di siang hari, dan pada malam hari, ia bekerja keras di sebuah gudang logistik besar di dekat situ, mengangkat kotak-kotak berat semalaman. Melihat pipinya yang cekung, bibirnya yang pucat, dan sepatu ketsnya yang usang dan berlumpur, sesuatu yang panas dan tajam di dalam hatiku pecah berkeping-keping. Aku sadar, aku tidak bisa lagi hanya terbaring tak berdaya di tempat tidur, menjadi beban yang menggerogoti darah dan keringat orang-orang yang mencintaiku. Dengan tangan kanan yang masih gemetar, aku mengerahkan segenap tenaga untuk mengangkatnya, dan dengan kasar menyeka air mata kelemahan yang mengalir di pipiku. Lalu, dengan tangan kiriku, aku mulai dengan paksa menekuk dan memijat sendi-sendi jari kananku yang masih kaku seperti kayu busuk. Rasa sakit yang luar biasa, seolah otot dan daging terlepas dari tulang, menjalar dari pergelangan tanganku. Tetapi aku menggigit bibirku hingga berdarah, menahan erangan seperti binatang yang ingin keluar. Keesokan paginya, ibu mertuaku datang membawa termos besar berisi bubur sumsum hangat yang ia masak semalaman. Bu, bisakah ibu membawakanku canting dan kain mori? Tanyaku dengan hati-hati dalam bahasa Indonesia yang terbata-bata, yang telah kulatih dalam hati selama berhari-hari. Ibu mertuaku meletakkan mangkuk bubur di meja dan menatapku dengan mata membelalak kaget. Loh, Nuk? Tanganmu isih kaku koyo es ngono ko arep nyanting. Kowe meneng wae, mikir ke putuku sing ning weteng kui, ikuwis ngewangi ibu. Ho,
Nak, tanganmu masih kaku seperti es begitu kok mau membatik? Kamu diam saja, pikirkan cucuku yang di perut itu sudah membantu ibu. Di balik jawaban tegas ibu mertuaku yang penuh kekhawatiran, hanya suara tetesan infus yang teratur yang mengisi keheningan kamar. Aku menatap punggungnya yang bungkuk dan punggung tangannya yang kasar karena bekerja di ladang, dan menangis darah dalam hati. Aku berjanji pada diriku sendiri. Untuk membalas budi kasih sayang orang-orang Indonesia yang tulus dan mengharukan ini, aku akan membuat bakat artistikku yang jenius, yang dulu dipuji oleh banyak seniman di New York, mekar kembali dengan cemerlang di tanah Indonesia yang asing ini. Yang menyelamatkanku dari ambang kematian adalah kehebatan medis Indonesia dan cinta keluarga yang tulus. Tetapi satu-satunya senjata yang bisa membantuku melewati krisis kemiskinan yang menekan keluarga kami adalah naluri seniman yang tersisa di ujung jariku. Setelah masa perawatan yang panjang, aku akhirnya pulang ke rumah joglo yang tua di desa. Bahkan sebelum membongkar barang-barangku, aku langsung terjun ke dalam rehabilitasi jari dan proses kreatif yang gila-gilaan. Di hadapanku, di atas sebuah meja kayu kecil, terhampar gawangan batik sederhana dan gulungan benang warna-warni murah yang dibelikan ibu mertuaku dari pasar tradisional. Awalnya, bahkan hanya untuk memegang canting besi yang tipis itu dengan tanganku yang masih gemetar karena sisa kelumpuhan, terasa seperti siksaan neraka. Otot-otot di ujung jariku kejang tak terkendali, membuat ujung canting seringkali meleset dan menusuk dalam-dalam kulit jariku yang lembut. Puluhan kali tetesan darah merah kehitaman jatuh di atas kain katun putih, meninggalkan noda yang jelek. Tetapi aku mencuci kain yang berlumuran darah itu dengan air dingin, mengeringkannya di atas api, dan dengan keras kepala tidak pernah melepaskan canting dari tanganku. Ardi yang pulang kerja, melihat tanganku yang penuh plester, memohon dengan air mata agar aku beristirahat hati sehari, tetapi aku menggelengkan kepala dengan tegas dan terus bekerja semalaman. Di kepalaku, yang telah mendalami seni rupa dan teori warna barat di Universitas Seni ternama di New York dan kemudian jatuh cinta pada batik tradisional Indonesia, sudah tergambar dengan jelas sebuah mahakarya yang akan menggemparkan dunia. Di atas kain katun kasar dan potongan sutra Indonesia, aku mulai dengan berani memadukan benang-benang berwarna pastel yang lembut dan liti, yang biasanya hanya terlihat dalam lukisan cat minyak para pelukis impresionis Prancis. Aku mendobrak teknik batik tradisional Indonesia yang cenderung datar dan sederhana, dan dengan cermat menggabungkannya dengan teknik bordiliti barat yang warnanya bisa berubah secara magis tergantung pada sudut datangnya cahaya. Misalnya, saat melukis setangkai bunga sepatu merah, aku tidak hanya menggunakan satu warna benang merah yang membosankan. Aku menumpuk puluhan jenis benang sutra, dari warna anggur yang gelap hingga merah muda pucat yang transparan, untuk memaksimalkan kesan liti yang hidup, seolah kelopak bunga itu benar-benar bernapas. Selama berhari-hari aku bergulat dengan canting dan kain tanpa kenal waktu, bahkan lupa makan. Sendi-sendi jariku yang kaku secara ajaib kembali lentur dan lembut seperti dulu. Dan di atas kain katun itu, perlahan-lahan mulai terbentuk sebuah karya batik fusi yang memukau dan luar biasa, yang belum pernah dilihat oleh siapapun di dunia. Saat 10 set pertama selendang batik dan aksesori untuk pernikahan, yang bercampur dengan ratusan tusukan jarum dan darahku, selesai dengan sempurna, aku menahan Ardi yang akan berangkat kerja dan dengan sungguh-sungguh memintanya untuk membawa karya-karya itu ke pusat batik paling terkenal di Yogyakarta, tempat para maestro batik berkumpul. Ardi awalnya ragu, siapa yang akan melirik karya buatan orang asing tak dikenal di desa seperti ini. Namun, ia tidak bisa menolak tatapan mataku yang penuh keyakinan. Dengan membawa karya-karyaku, ia naik kereta pertama menuju kota. Beberapa jam kemudian, Ardi dengan gugup mendatangi sebuah galeri batik mewah milik seorang maestro yang terkenal paling angkuh dan ketat dalam menilai nilai-nilai tradisional. Awalnya, saat Ardi dengan canggung membuka bungkusan kain usang di atas meja dan mengeluarkan aksesori batik, sang maestro dan para pedagang kaya di sekitarnya hanya mencibir, menganggap itu hanya hasil karya iseng seorang menantu bule di desa. Namun, saat bungkusan itu terbuka sepenuhnya dan detail karya batikku terlihat jelas di bawah sorotan lampu galeri yang terang, udara di dalam ruangan itu seketika membeku, begitu hening hingga menyesakan. Batik yang luar biasa ini, siapa yang membuatnya? Apakah benar istrimu yang orang barat itu yang melukisnya dengan tangannya sendiri? Sang maestro, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, melebarkan pupil matanya. Dengan tangan gemetar, ia dengan hati-hati menyentuh tekstur batikku, lalu menatap Ardi tajam. Benar, ini adalah karya unik yang dilukis oleh istri saya, setitik demi setitik, mengorbankan jiwa dan raganya, dengan jari-jarinya yang berdarah dan dibalut perban setiap malam. Jawaban Ardi yang tegas dan penuh kebanggaan, namun entah kenapa terdengar serak, menggema di galeri. Sang maestro, tanpa bisa berkata-kata, membenamkan wajahnya di kain batik itu, tenggelam dalam keheningan yang panjang dan berat. Malam itu, melalui telepon dari Ardi yang bersemangat, aku langsung mengerti arti sebenarnya dari keheningan yang panjang itu. Itu adalah keheningan yang penuh kekaguman dan keterkejutan, yang secara naluriah muncul di hadapan keindahan yang begitu luar biasa dan sempurna, yang bahkan tidak bisa disaingi oleh seorang maestro yang telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk seni batik tradisional Indonesia. Seumur hidupku puluhan tahun memegang kanting, baru kali ini aku melihat perpaduan warna yang begitu gila dan kesan liti yang begitu hidup. Garis-garis tegas khas timur dan cahaya lembut khas barat hidup sempurna di atas kain ini. Semua karya di dalam bungkusan ini, aku akan membelinya dengan harga berapapun yang kau sebutkan. Tidak, itu tidak cukup. Mari kita buat kontrak eksklusif, semua karya yang dibuat oleh istrimu selanjutnya akan kami beli dengan harga tertinggi, hanya untuk galeri kami.
Pujian yang meluap-luap dari mulut sang maestro dan tawaran bisnis yang tak terduga itu membuat para pedagang sombong di sekitarnya ternganga kaget. Cemoohan dan bisik-bisik kejam dari para tetangga dan kerabat yang mengatakan, menantu bule entah dari mana datang merusak hidup anak baik-baik dan menghancurkan keluarga, hancur berkeping-keping setelah kontrak besar hari itu. Karya-karya batik yang kubuat dengan segenap jiwa ragaku, setelah dipamerkan secara resmi di galeri mewah sang maestro, langsung menjadi viral di media sosial dan majalah mode terkenal, menjadi perbincangan hangat tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Tawaran kolaborasi dari merek-merek mewah Eropa berdatangan. Pesanan mengalir deras seperti air terjun, dan uang dalam jumlah yang tak terbayangkan mulai masuk ke rekening bank kami yang usang setiap hari. Tumpukan utang biaya rumah sakit dan obat-obatan sebesar puluhan juta yang mencekik kami, lenyap tak berbekas dalam beberapa minggu seperti salju yang mencair di bawah sinar matahari pagi. Ardiku tercinta tidak perlu lagi bekerja di gudang logistik yang dingin dengan kantung mata hitam, mengangkat kotak-kotak berat hingga larut malam. Ibu mertuaku, yang seumur hidupnya berlutut di tanah, akhirnya bisa melepaskan dasternya yang usang dan berlubang, dan dengan bangga mengenakan kebaya sutra indah buatan tanganku, berkeliling desa memamerkannya. Dokter jaga di rumah sakit besar yang angkuh di New York dan ayah kandungku yang tak punya hati, keduanya memperlakukanku seperti pasien sekarat yang tak berguna dan membuangku seperti sampah. Tetapi di sini, di tanah Indonesia yang hangat memelukku, aku bangkit kembali dengan gemilang dan spektakuler, hanya dengan keahlian dan senjataku sendiri. Duduk di beranda, menikmati sinar matahari musim semi yang hangat, sambil memilih sutra-sutra indah untuk karya berikutnya, Ardi mendekat. Ia dengan lembut mengelus perutku yang semakin membesar, seolah itu adalah harta paling berharga di dunia, lalu mencium pipiku. Pembalikan nasib yang sempurna dan mendebarkan, yang menampar keras wajah semua orang di dunia yang telah mengasihani dan meremehkan kami, akhirnya dimulai dari ujung jariku. Waktu berlalu begitu cepat seolah badai tak henti-hentinya menerpa. Karya batik fusi yang kuciptakan dengan darah dan keringatku tidak hanya menguasai galeri-galeri termewah di Jakarta, tetapi juga dengan cepat mengguncang jantung industri mode dunia. Para desainer kepala dari merek-merek mewah di Paris bahkan terbang ke desa terpencil di Indonesia ini hanya untuk melihat dan mempelajari teknik batikku yang unik secara langsung. Pemandangan yang luar biasa ini menjadi berita setiap hari. Di etalase utama Fifth Avenue di New York dan department store termewah di London, selendang sutra dan aksesori indah yang kulukis dengan jari-jariku yang kaku, dipamerkan dengan bangga di bawah sorotan lampu yang cemerlang. Angka yang tercetak di rekening bank atas namaku kini telah membengkak seperti bola salju raksasa, begitu besar hingga aku tidak bisa lagi menghitungnya. Dan semua kekayaan dan kesuksesan yang luar biasa itu, dengan senang hati dan tanpa ragu, ku persembahkan untuk keluarga Indonesia yang hangat ini, yang telah menyelamatkanku dari ambang kematian. Rumah joglo di desa kelahiran Ardi yang tua dan penuh angin, kini telah bertransformasi menjadi sebuah kediaman megah yang mewah dan klasik, dilengkapi dengan kayu-kayu tradisional terbaik dan sistem pemanas modern tercanggih. Di jari-jari kasar ibu mertuaku, yang seumur hidupnya hanya mengenakan pakaian berlumpur dan bekerja di ladang, kini berkilauan cincin emas yang indah. Ardi tidak lagi perlu bekerja di gudang logistik yang dingin untuk menafkahi keluarga. Ia kini menjadi direktur yang gagah, mengelola galeri batik raksasaku yang berdiri megah di pusat kota Jakarta, dan dengan setia berada di sisiku. Dan yang terpenting, anugerah terbesar dalam hidupku, bayi di dalam kandunganku, secara ajaib berhasil melewati masa-masa kelumpuhan saraf dan penderitaan yang luar biasa itu. Ia lahir ke dunia dengan tangisan yang kuat, dalam keadaan sehat dan cantik. Seorang putri cantik dengan mata hitam jernih seperti Ardi, dan rambut coklat lembut sepertiku. Pada hari pertama aku menggendongnya dan menyusuinya, aku menangis haru lagi. Jari-jariku yang dulu kaku seperti batu, secara ajaib menjadi lembut kembali, dan aku bisa merasakan sensasi luar biasa saat mengelus pipinya yang tembam dan berbulu halus. Suatu hari, aku menerima telepon internasional yang mengejutkan dari seorang teman lama yang mengelola galeri di New York. Perusahaan tekstil raksasa milik ayahku, yang dengan kejam telah meninggalkanku di koridor rumah sakit, berada di ambang kebangkrutan karena ekspansi bisnis yang sembrono dan krisis ekonomi yang melanda Amerika. Mendengar kabar bahwa ayahku, yang seumur hidupnya hidup dengan dingin dan kejam hanya demi efisiensi, keuntungan, dan kehormatan keluarga, akan kehilangan seluruh kekayaannya dalam sekejap, perasaan aneh dan rumit menyelimutiku. Aku teringat dengan jelas tatapan mata birunya yang dingin dan kejam saat ia berbalik meninggalkanku di dalam pesawat, saat aku terengah-engah di ambang kematian, mengancam akan mencabut semua hartaku jika aku tidak menggugurkan bayiku dan menceraikan suamiku. Namun, yang mengejutkan, di dalam hatiku tidak ada lagi sedikit pun rasa marah atau dendam. Cinta yang agung dan tulus dari ibu mertuaku, yang menyelamatkanku tanpa syarat dari ambang kematian, dan kesuksesan artistik yang cemerlang yang kuraih dengan segenap jiwaku, telah membuat jiwaku tumbuh menjadi lebih besar, lebih dalam, dan lebih kuat dari siapapun. Aku duduk berhadapan dengan Ardi di ruang kerja kami, berbicara panjang dan dalam hingga larut malam. Ardi menggenggam tanganku erat dengan tangannya yang kapalan dan penuh kasih, mengatakan bahwa ia akan mempercayai dan mendukung apapun keputusanku. Keesokan paginya, aku memerintahkan asistenku untuk, melalui sebuah firma hukum besar di New York, secara anonim mentransfer sejumlah besar uang untuk melunasi seluruh utang besar perusahaan ayahku dalam sekali bayar. Dan beberapa hari kemudian, aku mengirimkan sepucuk surat pendek tulisan tangan dan sebuah tiket pesawat kelas 1 ke alamat ayahku yang tinggal sendirian di rumahnya yang sepi di New York. Sebuah undangan yang singkat namun penuh percaya diri, memintanya untuk datang dan melihat dengan mata kepalanya sendiri,
Betapa cemerlangnya putrinya yang dulu ia buang, bertahan hidup di negara timur yang dulu ia anggap terbelakang dan hina. Beberapa minggu kemudian, pintu kedatangan khusus di Bandara Soekarno-Hatta perlahan terbuka. Ayahku yang tampak jauh lebih tua, berjalan keluar dengan langkah berat. Pria angkuh berambut perak yang dulu menguasai kalangan sosialita New York, kini telah tiada. Yang ada hanyalah seorang pria tua asing yang kecil dan rapuh, dengan wajah penuh keriput dan kelelahan, matanya dipenuhi kecemasan dan kegelisahan. Ayahku akhirnya melihatku, Ardi, dan cucu perempuannya yang tertawa riang dalam gendonganku. Ia menjatuhkan tasnya dan membeku di tempat seperti batu. Aku perlahan mendekat dan menyapanya dengan ramah. Lama tidak bertemu, Ayah. Perjalanan yang melelahkan, ya? Mendengar sapaanku yang tenang dan lembut, mata biru ayahku bergetar hebat seolah terjadi gempa bumi. Apakah kau benar-benar putriku, Julia? Bagaimana kau bisa sembuh dari penyakit yang tidak bisa disembuhkan itu, berjalan dengan normal, dan bahkan menyelamatkan perusahaanku yang diambang kebangkrutan dalam sekejap? Suara ayah serak, dan ia gemetar hebat di hadapan kenyataan yang tak bisa dipercaya ini. Aku dengan hati-hati menyerahkan putriku yang cantik ke pelukan Ardi, lalu menggenggam kedua tangan ayah yang gemetar itu dengan tanganku yang kini hangat. Ayah, yang menyembuhkanku dan membuatku berdiri tegar di dunia ini bukanlah prosedur dingin di atas kertas atau probabilitas medis yang selama ini ayah agung-agungkan. Aku tersenyum tenang dan melanjutkan. Itu adalah cinta yang tulus dan tanpa pamrih dari suamiku, Ardi, yang ayah anggap rendah, dan kasih sayang yang kental dan tulus dari ibu mertuaku di Indonesia, yang rela mengorbankan darah dan keringatnya, berdoa untukku siang dan malam. Mendengar jawabanku yang penuh keyakinan, ayah terdiam lama dengan mulut ternganga, menatap kosong ke udara. Lalu, bahunya yang bungkuk dan rapuh itu bergetar hebat, dan ia menangis terseduh-seduh seperti anak kecil, melepaskan tangisan yang telah ia tahan seumur hidupnya. Aku salah besar, Julia. Air mata penyesalan yang panas mengalir deras dari matanya yang cekung. Seumur hidupku, aku percaya bahwa hanya uang dan sistem yang sempurna yang bisa menyelamatkan manusia. Aku bahkan mengabaikan penderitaan darah dagingku sendiri dan kehangatan keluarga. Aku adalah monster yang mengerikan. Jangan pernah maafkan ayah yang jahat ini. Sambil menggigit bibir hingga berdarah, ayah menangis seperti binatang. Air mata derasnya jatuh membasahi lantai marmer bandara. Aku mendekat selangkah lagi dan memeluk ayahku yang kini tampak begitu kecil, dengan hangat dan dalam. Aku sudah memaafkanmu, ayah. Berkat ayah meninggalkanku di rumah sakit hari itu, aku bisa belajar dengan sepenuh hati di sini, di Indonesia, apa arti kehidupan dan keluarga yang sesungguhnya. Mendengar penghiburanku yang tulus, ayah membenamkan wajahnya di bahuku dan menangis terseduh-seduh seperti anak kecil yang kehilangan arah dan akhirnya menemukan orang tuanya. Ia menumpahkan semua penyesalan dan penderitaan yang terpendam di dalam hatinya melalui air mata. Tanpa memedulikan tatapan penasaran dari orang-orang yang lalu lalang di bandara, ayah, di dalam kehangatan pelukan putri dan menantunya yang pernah ia buang, serta cucu cantiknya yang baru pertama kali ia gendong, menghancurkan dunianya yang dingin dan sombong dengan air mata yang panas. Selama beberapa bulan tinggal di Indonesia, ayah tinggal di kediaman kami yang megah di pedesaan, tempat aku tinggal bersama ibu mertuaku. Ia merasakan untuk pertama kalinya kehangatan keluarga yang sesungguhnya, yang tidak bisa dibeli dengan uang. Setiap pagi, ibu mertuaku, meskipun tidak bisa berkomunikasi dengan besannya yang bermata biru, dengan tulus memasak sayur lodeh yang harum dan nasi hangat dari tungku. Ayah, dengan sumpit yang canggung, menyantap hidangan sederhana namun menghangatkan jiwa itu sambil menangis, matanya memerah setiap pagi. Setiap akhir pekan, Ardi mengajak ayah berkeliling ke berbagai tempat indah di Indonesia, menghancurkan semua tembok budaya dan kesalahpahaman di antara mereka. Ayah, setiap ada kesempatan, menggendong cucunya yang montok berkeliling halaman, dan secara ajaib menemukan kembali tawa riangnya yang telah lama hilang. Taipan yang dingin, egois, dan perhitungan itu kini telah tiada. Yang tersisa hanyalah seorang kakek biasa yang ramah, duduk di beranda rumah di pedesaan Indonesia yang cerah, tertawa terbahak-bahak bersama besannya sambil menggunakan bahasa isyarat. Sebelum kembali ke Amerika, ayah dengan berlinang air mata mengumumkan bahwa ia akan menyerahkan semua bisnisnya kepada manajer profesional dan menghabiskan sisa hidupnya bolak-balik antara Amerika dan Indonesia, untuk hidup sederhana bersama keluarga besar kami. Itu adalah keajaiban yang paling cemerlang, indah, dan sempurna di antara banyak keajaiban yang kualami di negeri asing ini. Kini, di malam yang sunyi, aku duduk di dekat jendela ruang kerja. Aku menatap wajah Ardi dan putri kami yang tertidur lelap di sisiku dengan hati yang meluap-luap, mengenang kembali masa-masa yang penuh badai, mengerikan sekaligus cemerlang. Dulu aku adalah seorang seniman yang anggun dan sombong, menikmati sampahnya mahal di bawah lampu gemerlap New York. Lalu aku menjadi pasien sekarat, tubuhku membeku seperti batu di koridor rumah sakit yang berbau disinfektan, memegang nomor antrean tak berarti, hanya menunggu kematian. Di ujung keputusasaan yang paling dalam, aku menggenggam tangan suamiku dan datang ke negeri timur yang asing ini hanya untuk bertahan hidup. Awalnya terasa seperti neraka yang menyesakan dan menakutkan, tetapi pada akhirnya, tempat ini menjadi tungku kehidupan raksasa yang menghancurkan semua topeng masa laluku dan menciptakanku kembali sebagai manusia baru, sistem barat yang rasional dan dingin, yang hanya mengedepankan efisiensi dan aturan dangkal, dan memperlakukan nyawa manusia sebagai nomor antrean di atas kertas, telah dengan kejam membuangku saat aku paling membutuhkannya. Tetapi kasih khas Indonesia yang tulus dan buta, yang rela mengorbankan tulang dan dagingnya sendiri tanpa perhitungan, secara ajaib menghidupkan kembali setiap sel tubuhku yang sekarat.
Di atas kain sutra indah yang akan terus lahir dari ujung jariku, aku tidak hanya akan melukis keindahan visual yang dangkal. Aku akan mengukir, setitik demi setitik, pengorbanan yang mengharukan dan pengabdian suci dari orang-orang Indonesia yang hebat ini, yang telah menyelamatkanku, serta nilai cinta sejati yang melampaui batas negara dan bahasa, agar tidak akan pernah pudar selamanya. Dari seorang imigran putus asa yang terbaring di lantai desa antah berantah, terengah-engah, hingga menjadi maestro batik yang diakui dunia, istri yang paling dicintai, dan ibu yang kuat dan membanggakan kisah epik yang kualami dengan segenap jiwa ragaku ini telah mengajarkan dengan mendalam di dalam darah dan tulangku, bahwa yang benar-benar menyelamatkan manusia bukanlah sistem yang dingin dan sempurna, melainkan hati yang begitu panas dan tulus untuk sesama manusia. Di hari-hari esok yang tak berujung, aku akan terus menggenggam erat kedua tangan Ardi yang kapalan dan hangat, mendengarkan tawa jernih putri kami, dan menjalani kehidupan yang penuh keajaiban di Indonesia ini dengan lebih gigih, lebih mulia, dan lebih bahagia dari siapapun di dunia. Terima kasih telah mendengarkan cerita panjang ini. Subscribe, like, dan komentar tulus Anda adalah anugerah besar bagi saya.